Oke teman-teman, cara kerja pompa hidram yang pertama syaratnya adalah harus ada sumber air yang mengalir seperti ini teman-teman. Tidak perlu besar, yang penting cukup untuk menyuplai tenaga pompa seperti ini. Kalau ukuran pompa besar, ya maka pipa input besar. Kalau ukuran pompa kecil, maka pipa inputnya kecil. Ini kita coba di pipa input 2 in. Kenapa harus air yang mengalir teman-teman? Karena untuk menghasilkan yang namanya rampam atau pukulan air itu diperlukan adanya arus. Nah, untuk menghasilkan arus di pipa input itu, maka air harus dibuang dulu menggunakan klep limbah namanya ya. Nah, ketika air terbuang, nah, maka akan mendorong tertutupnya klep. Ketika klep itu tertutup, maka arus air akan secara tiba-tiba itu tertutup ya, berhenti. Nah, itu akan menghasilkan yang namanya rampam. Nah, ketika terjadinya rampam, maka tekanan akan masuk ke ini yang namanya klep hantar. Nah, masuk langsung ke tabung. Nah, air yang sudah masuk ke tabung itu tidak bisa keluar lagi teman-teman, karena sudah terjebak, tertutup oleh klep hantar tadi. Nah, maka air akan terdorong naik ke ketinggian, sekalipun itu lebih tinggi daripada sumber air itu sendiri. Nah, itulah fungsi tabung. Nah, maka syarat yang harus ada di pompa hidram itu yang pertama adalah sumber air yang mengalir, dan kedua adalah elevasi sumber air atau ketinggian sumber air. Nah, untuk ketinggiannya sendiri ini dibutuhkan elevasi minimal paling rendahnya itu ada 50 cm ketinggian sumber air teman-teman. Mungkin 50 cm adalah setengah bendungan ini. Ini kan bendungan ada 1 meter ya teman-teman. Nah, tujuannya adalah kenapa harus dari ketinggian? Tujuannya adalah untuk menghasilkan tekanan ya teman-teman. Karena meskipun ada arus, kalau arusnya lemah itu tidak akan kuat nanti menghasilkan tekanan yang kuat. Kalau misalkan arus datar seperti ini pun berarus ya, tapi kurang kuat ya teman-teman, karena tidak ada elevasi. Nah, maka pompa hidram itu tidak akan bekerja kalau seperti ini. Tetap harus ada elevasi, ataupun bisa kita nanti buatkan semacam bendungan kecil di sini, baru dialirkan. Intinya harus ada tekanan ya. Nah, itu syaratnya ya teman-teman. Yang pertama harus ada sumber air yang mengalir, tidak perlu besar, tidak perlu deras, yang penting cukup untuk menyuplai seperti ini. Nah, yang kedua itu harus ada elevasi atau ketinggian sumber air. Lebih tinggi lebih bagus ya teman-teman. Nah, untuk kekuatan pompa sendiri, untuk membuat perbandingannya adalah 1:10 untuk kekuatannya. Jadi dari ketinggian sumber air 1 meter, dia bisa menaikkan vertikalnya 100 meter. Nah, untuk jarak itu bisa sampai ratusan meter. Jarak sebenarnya bisa maksimal di 500 meter ya teman-teman. Itu tergantung nanti ketinggiannya. Nah, untuk perbandingan antara input dan output itu perbandingannya 1/4. Jadi dari pipa input 1 in, nah maka bisa naiknya itu atau bisa outputnya itu bisa keluar airnya itu 1/4 in. Jadi kalau ini contoh naik pipa inputnya 2 in, yang naik ke atas itu adalah setengah in teman-teman di posisi maksimalnya. Adapun di jarak dekat itu output bisa lebih besar juga, karena memang bebannya tidak begitu berat. Nah, seperti itu ya untuk cara kerja pompa hidram dan syarat-syarat yang harus ada gitu kan. Nah, untuk pompa yang ini targetnya 150 meter, ketinggiannya 13 meter teman-teman. Ini dari elevasi 1 meter dan masih bisa kuat pompanya. Teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya di channel YouTube Hidram Jaya Official. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.